Oke, halo, selamat pagi untuk anak didik kami, khususnya kelas 11. Kembali kita berjumpa pada pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Oke, minggu yang lalu kita sudah membahas konsep hak kewajiban asasi manusia. Sekarang kita masuk makna kewajiban asasi manusia. Oke, sebelum kita lanjut, coba anak didik kami perhatikan gambar di bawah ini. Dua gambar ini menunjukkan kerja bakti baik yang dilakukan siswa dan juga yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat. Oke, dua peristiwa di atas memberikan gambar bahwa selain mendapatkan hak, setiap orang juga mempunyai kewajiban. Oke, untuk anak didik kami tentunya juga mempunyai kewajiban sebagai seorang anak. Kalian melaksanakan perintah dari orang tua kalian masing-masing. Misalnya, membantu membersihkan lingkungan rumah. Sebagai seorang pelajar, kalian dituntut untuk mematuhi segala tata tertib atau peraturan. Misalnya, melaksanakan tugas piket kebersihan. Sebagai anggota masyarakat, kalian juga harus mematuhi norma-norma yang berlaku di masyarakat. Tentunya kalian harus mematuhi kelima norma yang ada dalam masyarakat. Oke, misalnya ikut serta dalam kegiatan kerja bakti. Begitu juga sebagai warga negara yang baik, kita juga harus mempunyai kewajiban untuk melaksanakan semua ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Misalnya, membayar pajak. Apa gunanya kita membayar pajak? Ini yang pasti untuk meningkatkan pembangunan negara Indonesia. Oke, sekarang kewajiban secara sederhana dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Jadi kewajiban ini sesuatu yang harus dilaksanakan dan yang harus kita kerjakan itu dengan penuh tanggung jawab. Dengan demikian, kewajiban asasi dapat diartikan sebagai kewajiban dasar setiap manusia. Oke, dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 1 disebutkan tentang hak asasi manusia menyatakan kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan tidak memungkinkan terlaksananya dan tegaknya hak asasi manusia. Oke, jelas di sini pastinya setiap manusia atau semua warga negara kalau tidak menjalankan kewajibannya, maka otomatis tidak terlaksananya hak asasi dari warga negara tersebut. Jadi dengan di sini dapat kita simpulkan kewajiban dan hak, baik itu hak dan kewajiban ini saling berkaitan atau bisa dibilang sebab akibat. Seorang mendapatkan haknya dikarenakan dipenuhi kewajiban yang dimiliki. Tentunya sebagai warga negara yang baik, tadi kalau kita membayar pajak, mematuhi norma-norma, pastinya hak kita juga akan sepenuhnya diberikan oleh pemerintah atau negara. Misalnya, seorang pekerja mendapatkan upah setelah dia melaksanakan pekerjaan yang menjadi kewajibannya. Oke, selain itu, hak yang didapatkan seseorang sebagai akibat dari kewajiban yang dipenuhi oleh orang lain. Misalnya, seorang pelajar mendapatkan ilmu pengetahuan pada mata pelajaran tertentu sebagai salah satu akibat dari dipenuhinya kewajiban oleh guru, yaitu melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas. Oke,
hak dan kewajiban asasi juga tidak dapat dipisahkan, karena bagaimanapun dari kewajiban itulah muncul yang namanya hak-hak dan sebaliknya. Oke, tadi udah Bapak jelaskan, kalau kita menjalankan kewajiban kita, pastinya hak kita juga akan diberikan oleh negara. Begitu juga dengan sebaliknya. Misalnya, setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk mendapatkan penghidupan yang layak, akan tetapi pada kenyataannya banyak warga negara yang belum merasakan kesejahteraan dalam menjalani kehidupannya. Kenapa? Hal ini disebabkan oleh terjadinya ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban. Jika keseimbangan itu tidak ada, maka akan terjadi kesenjangan sosial yang berkepanjangan. Contohnya seperti ini. Kalau tidak terjadi atau tidak adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban, contohnya seperti ini. Jika di contohnya Sumatera, harga sembako berbeda dengan di Papua. Yang pasti ini terjadinya yang namanya ketidakadilan, yang ini mengakibatkan terjadinya keseimbangan atau kesenjangan sosial dalam masyarakat tersebut. Yang pasti seluruh daerah atau seluruh warga negara harus memiliki atau harus mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Oke, sekarang kita lanjut. B. Substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Oke. Salah satu karakteristik hak dan kewajiban asasi manusia adalah bersifat universal atau menyeluruh. Artinya, hak dan kewajiban asasi merupakan sesuatu yang dimiliki dan wajib dilakukan oleh setiap manusia di dunia tanpa membeda-bedakan suku, bangsa, agama, ras, maupun golongan. Oleh karena itu, setiap negara wajib menegakkan hak asasi manusia. Oke, sekarang kita masuk. Pancasila merupakan ideologi yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Pancasila sangat menghormati hak dan kewajiban asasi setiap warga negara maupun bukan warga negara Indonesia. Bagaimana Pancasila menjamin itu semua? Yang pasti Pancasila menjamin hak dan kewajiban asasi manusia melalui nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Oke, sekarang kita masuk hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai dasar Pancasila. Nilai dasar berkaitan dengan hakikat kelima sila Pancasila, yaitu nilai ketuhanan yang Maha Esa, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, nilai persatuan Indonesia, nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan, dan nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, yang secara sederhananya dalam bahasa internasional sering disebut dengan sila pertama itu belief in God, sila kedua humanity, sila yang ketiga nationality, sila yang keempat demokrasi, sila yang kelima social justice. Oke, sekarang kita masuk. Nilai-nilai dasar tersebut dari kelima sila tersebut bersifat menyeluruh, sehingga di dalamnya tergantung cita-cita, tujuan, serta nilai-nilai yang baik dan benar. Nilai ini bersifat tetap dan melekat pada kelangsungan hidup negara atau hidup warga negara. Hubungan antara hak dan kewajiban asasi manusia
dengan Pancasila dapat dijabarkan secara singkat sebagai berikut. Oke. Yang poin A, ketuhanan yang Maha Esa menjamin hak kemerdekaan untuk memeluk agama, melaksanakan ibadah, dan kewajiban untuk menghormati perbedaan agama. Oke. Jadi di sila yang pertama ini, setiap warga negara diberikan hak memeluk agamanya masing-masing. Tentunya kita ketahui negara Indonesia menganut 6 agama, yang dulunya 5, sekarang ada 6. Jadi setiap warga negara bebas memeluk atau diberikan haknya masing-masing untuk memilih agama sesuai dengan kepercayaan masing-masing, dan kewajibannya untuk menghormati setiap agama yang lain. Poin yang B, kemanusiaan yang adil dan beradab menempatkan hak setiap warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum serta memiliki kewajiban dan hak yang sama untuk mendapat jaminan dan perlindungan hukum. Oke, pada poin yang B ini, kemanusiaan yang adil dan beradab, dalam Undang-Undang Dasar 1945 boleh Anda dirikan melihat pada pasal 27, di situ disebutkan segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan wajib menjunjung hukum tersebut dan pemerintahan tanpa tidak ada kecualinya. Secara sederhana, warga negara kita dalam negara Indonesia atau sering disebut dengan equality before the law atau persamaan di depan hukum. Jadi semua warga negara harus adil, sama di depan hukum tanpa membeda-bedakan antara penguasa dan juga rakyat. Poin yang C, Persatuan Indonesia mengamanatkan adanya unsur pemersatu di antara warga negara dengan semangat gotong royong, saling membantu, saling menghormati, rela berkorban, dan menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Oke, Persatuan Indonesia ini pastinya kita tahu negara Indonesia dengan berbagai macam suku, budaya, kita disatukan dalam bingkai yang namanya Bhinneka Tunggal Ika. Oke, sekarang kita masuk ke poin yang D, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dicerminkan dalam kehidupan pemerintahan, bernegara, dan bermasyarakat yang demokratis. Jadi di sini setiap warga negara mempunyai hak untuk baik itu sebagai untuk menjadi pemimpin dan juga sebagai warga negara. Warga negara juga dikasih kebebasan untuk sebagai menjadi pemimpin tanpa harus adanya yang namanya harus penguasa lah yang menjadi pemimpin. Itu kita sama dalam berdemokrasi. Sekarang menghargai hak setiap warga negara, baik itu bermusyawarah, bermufakat yang dilakukan tanpa adanya tekanan, paksaan, ataupun intervensi yang membelenggu hak-hak partisipasi masyarakat. Ini bisa kita contohkan dalam pemilu. Pastinya sebagai warga negara kita harus memberikan suara kita untuk kemajuan daerah dan juga negara kita. Poin yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, atau dalam bahasa internasionalnya sering secara sederhana social justice. Ini mengakui hak memiliki perorangan dan dilindungi pemanfaatannya oleh negara, serta memberikan kesempatan sebesar-besarnya pada masyarakat. Oke, yang pasti dalam bernegara harus adanya yang namanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Seperti yang Bapak bilang tadi, contohnya dalam masyarakat, tentunya harga sembako di provinsi A harus sama dengan harga sembako di provinsi B, supaya terjalin yang namanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa membeda-bedakan kelas masing-masing.
Oke. Bapak kira sampai di sini untuk pertemuan kita. Untuk anak didik kami, di sini ada tugasnya. Oke, coba perhatikan. Di sini ada sila, mulai sila pertama sampai sila kelima. Jadi yang harus kalian jawab di sini, ini ada jenis hak asasi manusia dan juga jenis kewajiban asasi manusia. Oke, silakan Anda jawab dalam bentuk tabel. Oke, sampai di sini pertemuan kita hari ini. Minggu depan kita masuk hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai instrumental Pancasila. Sekian untuk pertemuan kita hari ini. Selamat pagi.